Insya Allah kita akan lanjutkan di materi yang keempat, yaitu terkait dengan tinjauan literatur. Oke, minggu yang lalu kita sampai pada quantitative research. Jadi metode kuantitatif, tentu di sini kalian sudah mendapatkan gambaran yang cukup ya, karena pada pertanyaan kemarin yang saya sampaikan di awal, beberapa dari kalian juga sudah mulai membahas terkait dengan kuantitatif ini. Jadi memang untuk kuantitatif ini umumnya dia dikaitkan dengan uh, positivism atau objektivism ya, terutama bila dia digunakan dalam sebuah teknik pengumpulan data yang telah ditentukan dan sangat terstruktur. Gitu. Jadi namanya kuantitatif yang melibatkan hal-hal numerik ya, angka-angka, tentu strukturnya bisa kita tentukan di awal. Kita mau uh, pakai angka 1 atau 0 untuk mengganti jawaban ya atau tidak, atau kemudian kita mau memberikan range dari sangat tidak setuju ke sangat setuju, kasih angka 1 sampai dengan 6, nah itu bisa kita bikin strukturnya dari awal. Nah, kemudian umumnya juga kuantitatif ini itu dikaitkan dengan pendekatan deduktif. Kalau kalian ingat dulu di awal-awal kita belajar, intinya adalah data itu dikumpulkan, dianalisis untuk menguji teori umum yang sudah kita tentukan di awal, dari umum ke khusus gitu ya. Namun tentu saja juga bisa digunakan dalam induktif ya. Ketika kita mulai dari data dulu yang kita temukan, terus kita kembangkan ke arah teori yang lebih umum. Nah, ini kuantitatif. Nah, karakternya di sini bisa kita lihat bahwa ada beberapa karakter terkait dengan kuantitatif ini. Ini hanya gambaran ringkasnya saja. Nanti detailnya kita akan pelajari bersama di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti akan ada sesi sendiri terkait kuantitatif itu bagaimana cara melakukannya gitu ya. Tapi di sini ada beberapa karakter yang memang harus kita pahami terkait dengan kualitatif ini. Pertama, tentu peneliti dari metode ini dia sifatnya adalah independen. Dia tidak ada kaitan apapun atau hubungan apapun terhadap apa yang dia teliti. Kemudian pihak-pihak yang kalian ikutin, kalian bikin mereka ikut untuk ke penelitian kalian itu, yang kalian ajak untuk masuk ke dalam penelitian kalian itu diberi nama responden. Jadi kenapa mungkin kita sering mendengar istilah responden apa namanya survei popularitas calon presiden. Nah itu karena memang itu diambil angka-angka statistiknya saja. Gitu ya. Kemudian tentu ini dirancang untuk memeriksa hubungan antar variabel ya. Kalau kalian kemarin juga beberapa sempat menyampaikan terkait ada apa itu variabel ya, kalian sudah paham ada variabel bebas, ada variabel terikat ya. Nah itu tentu kuantitatif ini dengan metode regresi dia kemudian mengambil kesimpulan apakah dua variabel itu punya hubungan atau tidak punya hubungan. Kemudian kalau punya hubungannya positif atau negatif, gitu ya. Hubungannya signifikan atau tidak itu bisa kalian hitung menggunakan regresi. Kemudian tentu untuk mengambil data itu perlu adanya sampling ya, karena bagaimanapun kalian ada kemungkinan mendapatkan data yang sangat banyak dan ketika kita mendapatkan populasi yang begitu banyak, tentu teknik sampling dibutuhkan agar kalian lebih bisa menganalisis secara rinci ya, tidak terlalu umum. Nah kemudian eh, metode pengumpulannya pun tentu ketat dan terstruktur. Kalian tidak boleh asal mengambil data, bahkan ketika kalian dapat data berupa data raw pun kalian harus pilah-pilah mana data yang bisa kalian masukkan, mana yang tidak. Dalam artian tentu yang namanya data kalau kita buat apa namanya sebuah grafik distribusi normal ya, kalau kalian pernah belajar di matematik itu distribusi normal tentu ada yang namanya
sempalan, yaitu data-data yang memang dia sangat jauh dari data-data normal lainnya gitu ya. Nah, itu kalian bisa keluarkan gitu ya. Kemudian juga tentu karena datanya itu numerik, angka-angka, maka dia standar. Kemudian kalian analisis secara statistik, tentu saja kalian cari berapa rata-rata, berapa min-nya, berapa mediannya, berapa modusnya, terus kalian juga mencari statistik deskriptifnya ya, itu semua kalian cari, kemudian kalian analisis gitu ya. Nah, ini karakteristik dari kuantitatif. Kemudian kita masuk ke kualitatif ya. Kualitatif juga sebenarnya hampir seperti kebalikan dari kuantitatif, karena kalau di sini dia dikaitkannya dengan filosofi berupa subjektif atau introvert. Jadi ini hubungannya sama manusia ya. Nah, umumnya dia dikaitkan dengan pendekatan yang sifatnya induktif, namun juga bisa untuk deduktif maupun abduktif. Intinya, kualitatif ini dia sifatnya lebih fleksibel untuk dikaitkan dengan beberapa filosofi atau beberapa pendekatan gitu ya. Nah, peneliti kan kadang-kadang perlu memahami makna yang terkandung dalam sebuah peristiwa sosial ya, tentang sebuah fenomena gitu ya. Makanya ketika itu bekerja dalam sebuah apa namanya kondisi yang alami, yaitu ada sebuah kejadian yang alami yang tidak dibuat-buat, jadi dia benar-benar mengamati sebuah peristiwa yang alami, itu tentu membutuhkan pemahaman yang mendalam gitu ya. Jadi dia perlu untuk kemudian mencoba mungkin menjadi apa namanya merasakan bagaimana sih berada dalam sudut pandang mereka orang-orang yang melakukan itu gitu ya. Nah, itu tentu subjektivitas itu bisa dibangun melalui hal semacam itu. Jadi banyak juga jenis yang kualitatif ini dia dimulai dengan pendekatan yang induktif. Dalam artian dia mengamati sebuah permasalahan, kemudian dia mencoba untuk mengembangkannya dalam perspektif teoritis. Dia mencoba mencari teori-teori yang mungkin mendukung peristiwa tersebut, gitu ya. Tapi juga dia juga bisa ketika kita mau memakai yang deduktif, itu juga bisa ketika di awal kita sudah mendapatkan sebuah teori, terus teman-teman mencoba untuk membuktikan teori itu dengan melakukan pengamatan di peristiwa-peristiwa atau fenomena yang ada, itu juga bisa gitu ya. Nah, tapi ternyata dalam prakteknya, dalam penelitian yang kualitatif ini, banyak menggunakan metode yang sifatnya abduktif, pendekatan abduktif, artinya campuran ya. Dia mulai dulu dari teori atau mulai dulu dari data, kemudian masuk ke apa namanya umum, kemudian balik lagi ke data, itu bisa dilakukan juga dari kualitatif. Jadi sifatnya lebih fleksibel. Nah, kemudian ini adalah karakteristik dari kualitatif. Nanti juga sama dengan kuantitatif tadi, bahwa kita akan pelajari secara detail nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya bagaimana sebenarnya metode kualitatif ini dilakukan gitu ya. Yang jelas tentu karena ini karakteristiknya adalah kualitatif, subjektif, maka peneliti tidak independen. Dia bisa jadi dia itu masuk ke dalam fenomena yang sedang dia teliti. Jika dia mau meneliti sebuah peristiwa, tentu dia harus masuk ke dalamnya, kemudian dia mungkin merasakan secara langsung peristiwa itu seperti apa gitu ya. Kemudian ketika kalian meneliti sebuah penelitian dengan metode kualitatif, itu nama partisipannya itu informan atau partisipan. Jadi lebih kepada partisipasi dari objek atau orang-orang yang menjadi objek penelitian kalian gitu ya. Dan dia dirancang juga untuk mempelajari makna dan hubungan antar makna tersebut. Jadi sebenarnya apa sih maknanya gitu. Misal kalian meneliti katakanlah 20 orang, tentu 20 orang itu tidak semuanya memiliki latar belakang yang sama, tidak semuanya memiliki pendidikan yang sama, tapi kalian teliti suatu permasalahan, kemudian tentu mereka akan memberikan informasi ke kalian berupa hal-hal yang mungkin sesuai dengan sudut pandang mereka, karena mereka punya
latar belakang berbeda gitu. Dan dari situ kalian sudah mengambil makna, oh ternyata menurut orang yang pendidikannya katakanlah S1 jurusan teknik, dia mengatakan hal seperti ini. Kalau jurusannya ilmu pemerintahan, ternyata dia pendapat seperti ini. Jadi beberapa itu kalian coba menghubungkan makna-makna dari setiap pendapat yang kalian dapatkan, gitu ya. Kemudian tentu untuk pengambilan sampelnya tidak menggunakan teknik non probabilitas, probabilitas, dia pakainya yang non probabilitas. Kenapa? Karena memang untuk yang teknik seperti ini akan data yang didapatkan terlalu banyak. Artinya memang kalian bisa setting di awal, saya pengen mewawancarai 10 orang, 20 orang, 30 orang, semuanya adalah populasi yang akan kalian ambil. Tidak mungkin kalian ambil orang 30 orang, dan kalian ambil sampelnya lagi, kan itu tidak mungkin, karena ada batas minimal data yang harus kalian kumpulkan ketika kalian membuat sebuah penelitian, gitu ya. Kemudian jelas pengumpulan datanya tidak terstruktur karena info yang kalian dapatkan adalah info berupa informasi narasi atau informasi penjelasan yang tidak akan yang susah ketika kalian nanti ubah menjadi sebuah data yang terstruktur. Pasti lebih cenderung fleksibel gitu ya, tidak terikat pada sebuah ketentuan. Gitu. Kemudian hasil pengumpulannya tentu dia berupa narasi, bukan sebuah numerik, dan analisis datanya dia menggunakan klasifikasi kategori. Jadi maksudnya adalah ketika nanti kalian mendapatkan data itu dianalisis sesuai dengan katakanlah dari mana itu didapatkan, kemudian tujuannya untuk apa gitu. Jadi misal kalian meneliti terkait dengan bagaimana masyarakat merespon adanya vaksin COVID gitu ya. Nah, tentu ketika kalian membuat sebuah katakanlah penelitian, kalian akan membuat sebuah kategori, misal kategori untuk petugas medis, misal. Kemudian kategori menurut pengusaha, kategori menurut masyarakat, itu tentu mereka akan memberikan opini yang berbeda. Dari situ kalian bisa menarik, oh untuk yang kategori dari medis, mereka cenderung kebanyakan berpendapat bahwa yang namanya vaksin itu tentu tidak akan cepat dibikin gitu, karena kalaupun cepat itu masih berisiko nanti untuk bisa menimbulkan efek samping, misalnya seperti itu. Tapi yang dari sisi pengusaha dia berharap cepat agar semua segera normal dan usaha bisa berjalan kembali. Jadi beberapa kategori bisa kalian pisah-pisahkan sesuai dengan informasi yang kalian dapatkan. Nah kemudian tentu karena informasinya berupa kata-kata atau mungkin teks tulisan atau mungkin gambar, tentu kalian bisa mengambil makna dari informasi tersebut. Nah, ini adalah perbandingan antara metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Ini diambil dari jurnal Yilmaz yang di awal dulu, awal materi ini saya sampaikan, selain ada dua sumber buku yang sering kita pakai, itu ada satu jurnal terkait dengan perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Maka di sini kalian akan bisa mencari tahu bahwa ada 4 perspektif terkait dengan perbedaan dari dua metode ini. Ada perspektif asumsi, perspektif tujuan, kemudian ada perspektif pendekatan, dan perspektif keinginan atau ketentuan yang peneliti ingin lakukan. Jadi di sini kalian bisa baca nanti. Kemudian perlu kalian ingat tentu saja kalau yang namanya kuantitatif dia cenderung ke arah objektivisme ya, sedangkan yang kualitatif dia cenderung ke arah subjektivisme. Jadi kalau kalian perhatikan poin-poinnya tentu akan mirip ketika membandingkan objektivisme dan subjektivisme. Jadi semua yang kuantitatif menganggap bahwa ya semuanya adalah objek, si peneliti itu independen. Kemudian kalau yang kualitatif tentu saja dia subjektif sehingga peneliti itu terikat dependen gitu ya. Kalian bisa baca satu-satu, nanti kalian bisa lebih memahami. Intinya kalau memang kalian nanti katakanlah diminta untuk membedakan apa itu kualitatif kuantitatif, tentu kalian bisa mengambil dari sini. Kemudian kita lanjut ke yang mixed method. Nah, jadi
dalam dunia kita ini ada namanya orang-orang yang pragmatis ya. Orang-orang pragmatis itu ya bisa dibilang adalah orang-orang yang menganggap hal-hal itu bisa diselesaikan dengan cara yang mudah gitu. Jadi jangan terlalu dipikir rumit gitu ya. Nah di sini orang-orang yang berpedoman dengan cara pragmatis itu dia menganggap bahwa untuk menafsirkan dunia ini atau mencari metode penelitian ini itu dapat menggunakan banyak cara gitu ya. Di dalam satu penelitian itu dia bisa menggunakan berbagai macam cara tergantung tergantung dari kebutuhan si peneliti itu. Namun tentu ini bukan kemudian kita tafsirkan bahwa para pragmatis ini selalu menggunakan mixed method gitu ya. Karena para pragmatis ini dia selalu memilih metode yang dapat diandalkan menurut mereka, yang praktis gitu ya, untuk mengumpulkan data, kemudian untuk menjawab permasalahan penelitian mereka. Jadi ketika mereka mencoba untuk mencari metode, maka dia eh, memilih beberapa hal menjadi faktor yang sangat penting bagi mereka, yaitu pertanyaan penelitian mereka dan juga konteks penelitian mereka. Nah, jadi di sini penganut pragmatisme dia tetap menghargai dua metode ini dan pilihan metodenya tentu tergantung dari karakteristik penelitiannya. Ketika mereka mau meneliti A gitu ya, dia tidak akan kolot hanya mengandalkan metode kuantitatif misalnya. Tetap berpegang teguh dengan kuantitatif, tapi juga dia berpikir rasional bahwa ya seperti ini memang bisanya menggunakan kualitatif, dia tidak bisa menggunakan kuantitatif. So, kalau dia menemukan sebuah kondisi di mana dia harus meneliti dengan dua metode ini, ya dia akan melakukan itu. Jadi dia tidak tidak terikat pada satu atau lebih metode yang menurut dia paling benar. Itu uh, para pragmatis berpikir seperti itu. Jadi mereka kebanyakan mungkin bisa menggunakan mixed method. Nah ini seperti yang kita bahas dulu terkait dengan mixed method. Desainnya menurut Saunders ini ada concurrent, sequential, sama sequential explanatory, sama sequential multi-phase. Jadi kalau yang concurrent, tentu dua metode ini digunakan bersama-sama secara paralel, digunakan bersama baik dalam pengumpulan datanya bersama-sama dan kemudian dianalisisnya juga bersama-sama, dilakukan secara paralel. Nah kalau yang sekuensial tentu ini berurutan ya, artinya boleh yang kualitatif dulu baru kuantitatif, kemudian boleh juga yang kuantitatif dulu baru kemudian masuk ke kualitatif. Yang penting dia berurutan. Sedangkan untuk yang multi phase tentu itu adalah berurutan, kemudian dia bergantian gitu ya. Kualitatif, kemudian dia pakai kuantitatif, kemudian dia pakai kualitatif lagi. Jadi ini adalah mixed method. Kalian mau pakai yang mana terserah, yang penting kalian mendefinisikan itu dalam desain penelitian kalian gitu ya. Jadi fungsinya subbab desain penelitian adalah menjelaskan metode apa yang kalian pakai dalam menulis KTTA atau penelitian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tujuan desain penelitian. Uh, tentu saja sebuah penelitian itu dibuat untuk memenuhi tujuan. Baik itu tujuannya adalah eksplorasi, deskriptif, penjelasan, evaluasi, atau mungkin beberapa kombinasi dari tujuan-tujuan ini. Jadi nanti di bagian ini kita akan membahas setiap tujuan secara rinci untuk membantu kalian kira-kira mana yang mungkin sesuai dengan penelitian yang akan kalian tulis. Pertama kita masuk ke exploratory study. Jadi di sini kita pernah bahas ya di beberapa materi yang lalu bahwa exploratory ini sangat berguna bagi kita jika kita ingin memperjelas pemahaman atau pengetahuan kita tentang sebuah fenomena atau masalah gitu ya. Jadi ini dilakukan untuk memperjelas saja. Tadinya kita tidak jelas, kita benar-benar blank, tidak ada info apapun. Nah, eksplorator ini untuk kemudian memperjelas, oh ternyata seperti ini ya. Nah, caranya bagaimana? Tentu
pertama masih tetap menggunakan yang namanya kajian literatur. Kemudian kalian juga melakukan wawancara terhadap ahli pada area yang diteliti. Katakanlah kalian awalnya tidak paham betul terkait dengan apa itu tax amnesty, apa itu pengampunan pajak, gitu ya. Itu kalian akan mencari ahli yang mengerti betul tentang hal itu. Itu makanya kalian datang wawancarai, kemudian kalian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang cukup untuk kalian bisa memahami apa itu pengampunan pajak. Nah, setelah itu kalian tahu, maka kalian kemudian melakukan wawancara terhadap individu yang terlibat itu secara mendalam. Misal kalian wawancara terhadap eh, petugas pajak atau pegawai pajak yang bertugas sebagai penerima pengampunan pajak. Kalian tanya itu kayak, oh bagaimana sih antusiasme masyarakat terhadap pengampunan pajak gitu ya. Atau mungkin kalian bisa melakukan diskusi kelompok teman-teman kalian, atau mungkin diskusi dengan beberapa apa namanya, beberapa wajib pajak gitu ya. Kalian diskusi, oh ternyata pengampunan pajak ini kurang begitu efektif untuk mencapai tujuan. Kenapa? Karena dulu awalnya pengampunan pajak ini ditujukan untuk mengembalikan harta atau aset orang Indonesia yang disimpan di luar negeri. Ternyata tidak banyak harta yang dikembalikan, seperti itu. Nah, kalian mencoba untuk terus mengeksplorasi itu. Nah, eh, eksploratori ini dia karena sifatnya eksplorasi, karena sifatnya random, jadi kalian bertanyanya juga tidak ada struktur yang 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 detail gitu ya, karena kalian masih bersifat mengeksplorasi. Jadi kalian hanya untuk memenuhi keingintahuan kalian dulu. Oh ternyata begini toh, ternyata begitu toh. Nah, nanti respon dari partisipan nanti tentu akan mempengaruhi kualitas. Ketika kalian mungkin uh, meneliti atau mengambil wawancara terhadap orang yang kurang komunikatif, maka informasinya mungkin tidak akan lengkap. Beda dengan ketika kalian mungkin memilih orang yang lebih komunikatif, itu kualitasnya akan berbeda gitu ya. Nah ini yang deskriptif, ini lebih kepada gambaran yang lebih akurat ya tentang sebuah peristiwa, orang atau situasi. Nah, kata tanya yang kita pakai pernah kita jelaskan juga di awal bahwa kita menggunakan kata siapa, apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, ini merupakan perluasan dari eksplorasi. Jadi tadi yang tahap pertama eksploratory, ini awal kita memahami, nah ini bisa lebih dalam lagi di sini, bisa lebih dalam di penelitian deskriptif. Atau penelitian ini juga merupakan awal dari penelitian yang sifatnya explanatory, sama seperti yang dulu pernah kita bahas. Nah, ketika kalian menggunakan metode ini, tentu kalian uh, harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang fenomena yang akan diteliti. Jadi kalian sudah jelas, sudah clear, sudah lebih dalam lagi memahami fenomena ini, baru kalian kemudian melakukan pengumpulan data. Jadi data yang kalian dapatkan adalah data yang pas, yang cocok. Nah kemudian dalam studi ini kalian juga perlu masih melakukan analisis data dan menarik kesimpulan. Tentu itu adalah hal inti dari penelitian. Nah, kemudian yang ketiga ada explanatory study. Nah, ini mempelajari situasi atau permasalahan untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Dia bisa berupa kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian pertanyaannya adalah mengapa dan bagaimana. Mengapa menjelaskan hubungan antar variabel ini termasuk explanatory? Iya, tentu karena kita sifatnya memberikan penjelasan. Katakanlah kita meneliti berupa kuantitatif, kita ingin menjelaskan hubungan antara penampilan pegawai pajak di front office dengan kualitas pelayanan, gitu ya, pengaruh penampilan petugas pajak di front office dengan kualitas pelayanan, gitu ya.
tentu kalian katakanlah akan mempelajari gimana sih pendapat wajib pajak yang bertamu di kantor pajak. Akhirnya kalian membuat sebuah kuesioner, gitu ya. Kalian bikin pertanyaan pertama, bagaimana menurut Anda tentang eh, penampilan atau cara berpakaian dari petugas pajak di kantor pajak ini. Gitu. Kalian silakan isi nomor 1 sampai 6. 1 sangat bagus, eh, 1 sangat buruk, 6 sangat bagus. Kemudian di pertanyaan selanjutnya kalian tanyakan bagaimana kualitas pelayanan. Gitu. Katakanlah 1 sangat bagus, sangat jelek, 6 sangat bagus. Nah, kemudian 2 variabel tadi kalian olah, kemudian kalian regresikan, kalian cari hubungan antara penampilan dengan kualitas. Oh, ternyata penampilan kualitas ini punya hubungan loh, signifikan, dan hubungannya positif. Oh, berarti ketika wajib pajak itu datang ke kantor pajak, indikator kualitas itu dia ambil dari bagaimana petugas pajak itu berpenampilan, gitu misalnya. Jadi ketika penampilannya bagus, rapi gitu, maka wajib pajak cenderung menilai bahwa pelayanannya bagus, misal saja ya. Tapi misalnya kita temukan, oh ternyata di kantor pajak ini, kantor pajak C, ternyata ada hubungan tapi hubungannya negatif gitu. Jadi sebenarnya penampilan itu tidak bisa menjamin bagusnya kualitas menurut wajib pajak. Atau mungkin kalian temukan ternyata antara penampilan dengan kualitas layanan tidak ada hubungan sama sekali misalnya. Nah, ini tentu kalian bisa menjelaskan dari metode kuantitatif ini menggunakan explanatory study. Nah, yang terakhir terkait dengan evaluatif study. Nah, di sini tentu sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya bahwa ini terkait dengan bagaimana mengevaluasi baik itu efektivitas, baik itu strategi, kebijakan, program, inisiatif, dan proses bisnis. Ya. Kalian paham kan apa perbedaan efektivitas dengan efisiensi? Ada yang bisa menjelaskan bedanya efektif dan efisien? Karena kecenderungan, ya silakan. Coba menjawab, Pak. Iya. Kalau efektivitas itu bagaimana caranya agar tujuan itu bisa tercapai. Kalau efisiensi itu tujuan tercapai tapi dengan kehematan, maksudnya bisa menghemat energi, bisa menghemat waktu, dan sebagainya, Pak. Ya, betul. Oke, makasih Mbak Husnul. Iya, betul. Jadi ada gini, kenapa saya tanyakan? Karena kebanyakan dari kalian selalu memasangkan antara efektif dan efisien, gitu ya, agar seolah-olah biar terlihat keren. Jadi kalian perlu dari awal paham bahwa apa itu efektif, apa itu efisien. Efektif, efisien itu kalau misal saya berikan contoh yang paling mudah adalah ketika saya ingin pergi ke kantor, dari rumah ke kantor, saya punya 2 kendaraan, 1 mobil, 1 motor. Ketika saya tanya, mana yang lebih efektif, saya bisa bilang dua-duanya efektif, karena dua-duanya bisa mengantar saya ke kantor. Jadi tujuan saya pergi ke kantor bisa tercapai dengan adanya 2 kendaraan itu, either motor maupun mobil. Tapi kalau ada pertanyaan, lebih efisien yang mana? Tentu dari segi waktu, dari segi biaya, dari segi konsumsi BBM, tentu lebih efisien motor karena selain saya bisa menghindari kemacetan, kemudian saya juga bisa menghemat BBM. Jadi itu perbedaan mendasar antara efektif dan efisien. Saya tidak ingin kalian nanti dalam karya tulis kalian atau dalam tugas-tugas kalian terus saja memasangkan efektif efisien tapi tidak paham dari makna dari 2 kata itu. Oke, terima kasih Mbak Kusnul. Nah, kemudian lanjut ke evaluasi ini, tentu dia juga bisa membandingkan ya antara peristiwa, antar situasi, antar kelompok, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin membuat evaluatif ini lebih berkontribusi, maka kita tentu tidak hanya memahami seberapa efektif atau seberapa efisien, tapi juga
kalian mencari alasan mengapa hal ini efektif, mengapa hal ini tidak efektif, kemudian kalian membandingkannya dengan teori-teori yang ada. Ini membuat penulis pembaca akan akan mengetahui seberapa dalam kalian mengetahui teori-teori yang ada dalam penelitian yang kalian lakukan. Nah, tadi di awal disampaikan bahwa selain 4 tadi, tentu bisa menggunakan sebuah kombinasi ya. Nah, ini maksudnya gimana? Contohnya misal tadi kita bilang bahwa step awal adalah eksplorasi. Kemudian eksplorasi merupakan awal dari masuknya deskripsi. Kemudian deskriptif ini adalah awal masuk dalam explanatory. Artinya kalian bisa menggunakan 3 metode itu kalian jadikan satu. Jadi di awal kalian melakukan eksplorasi dulu, kemudian kalian masuk ke dalam deskriptif, kemudian kalian mencoba masuk dalam explanatory. Itu bisa dilakukan. Jadi tidak terbatas hanya satu atau dua hal yang kalian pilih. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke strategi penelitian. Apa itu strategi? Tentu bagi kalian yang mungkin gemar menonton bola, bermain bola, atau mungkin kalian yang gemar menonton film, ya, tentu kalian akan banyak menemui yang namanya strategi. Bagaimana seorang aktor atau mungkin seorang pemain bola, bagaimana cara dia mencetak gol, atau seorang aktor atau aktris bagaimana dia menyelesaikan misi yang ingin lakukan. Tentu mereka melakukan beberapa strategi. Nah, itu strategi lebih kepada bagaimana perencanaan yang mereka lakukan dalam mencapai tujuan, ya. Nah, tentu strategi penelitian itu didefinisikan terkait dengan rencana yang akan dilakukan bagi seorang peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, ya. Tentu strateginya itu sangat bergantung dari tujuannya, kemudian pertanyaannya, dan juga aspek-aspek praktis seperti akses ke sumber data dan juga berapa banyak waktu yang kalian butuhkan. Ya, ini sangat clear ya, kalau kalian tentu saja mau pergi dari kampus dan kalian mau pergi ke Blok M, tentu kalian punya tujuannya adalah Blok M. Kemudian tentu kalian akan bertanya, ngapain saya ke Blok M? Kalian harus punya strategi. Wah, saya ke Blok M mau beli sepatu, misal. Sepatu itu dijual di toko X yang buka pukul sekian, tutup pukul sekian. Kalau saya pulang dari kuliah jam sekian, saya naik kendaraan ini, maka saya harus sampai di sana setidaknya pukul sekian. Nah, kalian itu merencanakan sebuah strategi. Itu adalah contoh bagaimana kalian harus membuat sebuah strategi penelitian. Nah, strategi penelitian ini menurut 2 buku yang menjadi materi perkuliahan kita ada beberapa macam. Di sini ada menurut Saunders dan menurut Umaskara. Kalian bisa baca apa saja, gitu ya. Yang jelas beberapa akan saya jelaskan. Ini eksperimen. Eksperimen ini biasanya dia dikaitkan dengan pendekatan yang sifatnya hipotesis deduktif. Artinya eksperimen ini kan seperti percobaan ya. Jadi kalau kalian mungkin dulu waktu masih SMP, SMA, atau mungkin saat masih SD, kalau mendengar kata eksperimen pasti akan kemudian langsung ke arah bahwa eksperimen itu adalah sebuah percobaan. Biasanya kalian membayangkan orang berbaju putih kemudian menuang beberapa cairan gitu ya, mencoba kalau cairan A dengan cairan B digabungkan jadinya apa, harus kalian membayangkan adanya sebuah ledakan-ledakan gitu ya. Nah, itu memang namanya eksperimen tentu adalah sebuah percobaan untuk mempelajari hubungan atau mungkin apa yang terjadi antara dua variabel. Nah, dia dikaitkan dengan pendekatan hipotesis deduktif ya. Jadi ketika eksperimen pasti dia akan memulai dari teori yang umum dulu. Dari teori umum kemudian dia masuk ke hipotesis. Oh, nanti kayaknya kira-kira begini hasilnya deh gitu ya. Ini menurut beberapa teori setelah kita baca kemungkinan nanti akan ada hubungannya seperti ini. Itu salah ada sebuah hipotesis, sebuah prediksi awal gitu ya. Nah,
desain eksperimental ini kurang cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif, gitu ya. Karena apa? Karena di sini eksplorasi dan deskriptif itu bukanlah sebuah metode yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat, mencari penjelasan. Mencari penjelasan menggunakan metode yang eksplanatori. Nah, kemudian dalam eksperimen ini, peneliti tentu bisa memanipulasi variabel bebasnya atau variabel independennya. Jadi, dia manipulasi itu tujuannya apa? Untuk mempelajari kira-kira kalau variabel ini saya ubah-ubah itu efeknya apa sih, gitu ya. Nah, jadi dia sengaja mengubah variabel gitu. Misal dia ingin mengetahui sejauh mana sistem penghargaan pegawai misalnya. Jadi program penghargaan pegawai itu bisa mempengaruhi produktivitas atau mungkin seberapa seberapa besarkah yang namanya kuis gitu ya, kuis atau tugas mahasiswa itu mempengaruhi produktivitas gitu ya. Nah, ketika tugas itu ditambah-tambah terus, apakah produktivitasnya juga nambah? Itu ketika tugas itu dikurangi, apakah produktivitas itu berkurang? Nah, itu bisa dinaik turunkan, bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan si peneliti. Tentu untuk tentang variabel ini kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Dan yang kedua, survei. Nah, survei ini tentu digunakan untuk mengumpulkan informasi ya, informasi tentang mungkin orang, kemudian tentang bagaimana orang itu bersikap, berperilaku, gitu ya. Nah, survei ini sangat populer. Jadi dalam penelitian bisnis manajemen dia sangat populer karena memungkinkan si peneliti untuk mengumpulkan data yang sifatnya kuantitatif maupun kualitatif. Jadi tergantung dari pertanyaan yang dia tuliskan dalam survei tersebut. Ketika pertanyaannya ya sifatnya ya dan tidak, setuju atau tidak, tentu itu bisa kita masukkan dalam bentuk kuantitatif. Sementara kalau pertanyaannya berupa penjelasan, kalian bisa masuk kualitatif. Ya. Nah, survei ini biasanya digunakan dalam penelitian yang sifatnya eksploratif dan deskriptif. Ya, karena memang eksplorasi dan deskriptif itu adalah bagaimana kita mencari tahu akan satu hal, bagaimana kita mengeksplorasi sebuah peristiwa, bagaimana kita kemudian lebih dalam menggunakan deskriptif, kita ingin lebih dalam lagi mengetahui terkait peristiwa itu, maka metode survei ini cukup untuk kita lakukan, gitu ya. Nah, survei juga bisa kita lakukan sekali saja, atau bisa juga dilakukan berkali-kali atau berlanjut, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mungkin menggunakan survei yang berlanjut, misalnya ketika kalian ingin mengetahui informasi atau pendapat orang mengenai satu peristiwa yang terjadi, gitu ya. Misal, katakanlah ada sebuah kompetisi lari, gitu ya, kompetisi lari yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, misalnya. Pajak yang harusnya tugasnya adalah mengumpulkan penerimaan negara, tapi melakukan beberapa kampanye dengan melakukan lomba lari. Kemudian kalian coba untuk membuat survei terkait dengan bagaimana pendapat orang peserta terhadap lomba lari tersebut. Itu dilakukan sebelum hari H, sebelum dilaksanakannya lomba lari tersebut. Nanti kalian mendapatkan data, setelah lomba itu berakhir, kalian survei lagi tuh, kira-kira bagaimana pendapat peserta terhadap lomba itu. Nah, nanti dua survei yang kalian lakukan berurutan nanti tentu akan menghasilkan hasil yang berbeda. Karena yang di awal kalian mendapatkan data yang sifatnya asumsi, kemudian yang di akhir kalian mendapatkan data yang sifatnya adalah realita yang mereka rasakan, gitu ya. Itu bisa survei ini kalian lakukan beberapa kali. Nah,
Tentu di zaman yang seperti ini, metode survei bisa dari berbagai macam tools ya. Kalian bisa pakai kertas biasa, kalian print, kalian sebar, atau yang paling populer akhir-akhir ini adalah kalian membuatnya di Google Form, kemudian kalian sebar linknya, ya, minta tolong ke para responden untuk mengisi melalui link tersebut, ya. Kemudian tentu kalian juga bisa menggunakan pertanyaan yang sifatnya meminta penjelasan juga di dalam link tersebut, ya. Nah, nanti materi lebih lanjut terkait survei kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Kemudian terkait dengan archival, ya, archival and documentary research. Documentary research ini terkait dengan bagaimana kita mengambil arsip, gitu ya, arsip atau data-data lama terkait dengan bahan yang kita butuhkan untuk penelitian. Karena saat ini sudah serba digital, jadi data itu sangat mudah kita dapatkan, baik itu data-data yang saat ini maupun data-data yang sebelum-sebelumnya. Nah, karena data ini kita dapatkan dari arsip data yang dulu, maka ini cenderung ke arah sumber data sifatnya sekunder, ya. Nah, ini nanti kita juga pelajari lagi bagaimana sih atau apa sih strategi ini. Tentu nanti kalian juga akan mendapatkan penjelasan tentang apa sih kelebihannya, kemudian apa sih kekurangannya, gitu ya. Kemudian kita masuk ke case study. Nah, ini studi kasus, ya. Studi kasus ini tentu dia fokusnya pada pengumpulan informasi, baik tentang objek, tentang peristiwa, maupun tentang aktivitas tertentu, ya. Seperti mungkin organisasi atau mungkin sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, studi kasus itu bisa berupa kasus yang dialami oleh individu, kelompok, organisasi, atau mungkin kasus atau sebuah peristiwa dan situasi yang mungkin diminati oleh kalian sebagai peneliti. Nah, ketika kalian ingin mendapatkan gambaran yang jelas tentang sebuah permasalahan, tentu kalian perlu untuk memeriksa situasi, ya, atau kondisi kehidupan nyata dari berbagai sudut pandang atau berbagai perspektif. Nah, tentu yang namanya studi kasus, kalian tidak bisa memandang dari satu sudut pandang. Kalian harus mencoba untuk mencari dari sudut pandang yang lain. Nah, untuk studi kasus, kalian bisa nantinya akan menghasilkan data yang sifatnya kualitatif maupun kuantitatif, tergantung bagaimana kalian mencatat studi kasus itu. Kalian mencatat fenomena itu mau dicatat pakai kualitatif atau mau dicatat pakai kuantitatif, itu bisa kalian lakukan. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada etnografi. Etnografi ini kalau dari asal katanya tentu kalian tahu, ya, etnik, ya, etnik. Jadi ini nanti strategi yang berakar pada ilmu antropologi atau ilmu yang mempelajari tentang manusia. Nah, strategi ini digunakan untuk mengamati, gitu ya, mencatat atau kemudian ingin terlibat dalam sebuah kehidupan sehari-hari sebuah budaya. Jadi kalian ikut dalam budaya itu, masuk ke dalamnya, kalian mencatat, mengamati, dan kalian kemudian menulis laporan tentang budaya tersebut, gitu ya, dengan tentu saja menekankan sisi deskriptif. Kalian ingin menjelaskan, memberikan deskripsi yang jelas terkait dengan sebuah budaya. Nah, dalam strategi ini kalian tentu berbaur dengan budaya tertentu. Misal kalian ingin mempelajari suku anak dalam, kalian ingin mempelajari suku Dayak, misalnya, tentu masuk ke dalamnya, gitu ya. Kalian berbaur, kemudian kalian bisa kemudian mengamati, mempelajari, gitu ya, mendengarkan percakapan mereka, bahkan kalian juga mungkin bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, etnografi ini biasanya bertujuan untuk menghasilkan pemahaman tentang budaya atau perilaku sebuah kelompok sosial dari sudut pandang mereka, dari dalam. Kan kita bisa nih menilai sebuah suku atau sebuah kebudayaan dari luar, dari diri kita sendiri, tapi dalam etnografi ini kita mengambil dari sudut pandang mereka sebagai sekelompok sosial, ya.
biasanya etnografi ini membutuhkan waktu yang lama karena kalian harus masuk ke dalam masyarakat. Ya, kalian nanti ketika masuk tentu kalian bisa berbicara, kemudian bisa memahami sebenarnya tujuannya itu kelompok sosial itu dia tujuannya apa, gitu ya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan metode wawancara ataupun kuesioner. Tentu kalian harus kemudian memahami karakter dari kelompok sosial tersebut, gitu ya. Kalau memang mereka tidak bisa tulis, tidak bisa membaca, ya kenapa kalian menggunakan metode kuesioner? Lebih baik kalian menggunakan metode wawancara. Jadi semua tergantung dari bagaimana budaya atau level kebudayaan yang kalian sedang teliti, ya. Nah, kemudian ada action research. Action research ini strategi penelitian yang bertujuan untuk mempengaruhi perubahan yang direncanakan. Jadi pertama, kalian mulai dengan permasalahan yang sudah diidentifikasi nih. Kemudian kalian mengumpulkan data yang relevan. Dari data itu kalian kemudian mengambil sebuah solusi atas permasalahan. Nah, setelah kalian dapat solusi yang menurut kalian itu bisa diterapkan, kalian kemudian mengimplementasikan solusi itu, gitu ya, dengan pemahaman bahwa mungkin nantinya akan ada konsekuensi yang tidak diinginkan setelah adanya implementasi itu. Nah, setelah itu kalian coba mengimplementasikan solusi tadi, ternyata ada dampaknya nih. Nah, dampaknya itu kalian evaluasi lagi. Nah, ini dilakukan berulang-ulang. Kalian identifikasi masalah, kalian kumpulkan datanya, kemudian kalian cari solusinya apa. Solusinya kalian terapkan, kalian implementasikan, ternyata muncul dampak yang kurang baik. Kalian evaluasi lagi, kalian kumpulkan data lagi, kalian cari solusi lagi, kalian terapkan lagi. Begitu seterusnya sampai kalian bisa menyelesaikan permasalahan sepenuhnya, gitu ya. Jadi action research ini lebih kepada sebuah proyek penelitian yang terus berkembang, gitu ya. Karena ini adalah sebuah interaksi antara permasalahan, solusi, dan konsekuensinya. Kemudian muncullah solusi yang baru. Ya. Nah, di action research ini yang namanya kreativitas sangat diperlukan karena tentunya ketika kalian mendapatkan sebuah solusi awal dan solusi itu tidak menyelesaikan masalah, kalian perlu untuk mencari solusi lain dengan cara berpikir yang lebih kreatif sehingga diharapkan solusinya bisa solusi yang benar-benar mengatasi permasalahan. Kemudian ada grounded theory. Grounded theory ini adalah seperangkat prosedur yang sistematis. Ini untuk menggambarkan teori yang diturunkan secara induktif dari sebuah data. Ya. Jadi di sini kita ngambil sampel dulu ya, sampel teoritisnya. Kemudian kita membuat sebuah pengkodean atau coding, dan kemudian dibandingkan dengan konstan. Jadi pengambilan sampel teoritis ini maksudnya adalah kalian melakukan proses pengumpulan data. Data ini nanti untuk menghasilkan teori yang dikumpulkan oleh peneliti juga, gitu ya. Jadi ketika kalian kemudian mendapatkan data, kalian menganalisisnya, kemudian kalian memutuskan kira-kira data apa sih yang dibutuhkan selanjutnya, kemudian di mana menemukannya. Jadi karena namanya grounded theory, maka sifatnya adalah sebagai dasar. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan sebuah sampel teoritis, kalian ada datanya, kemudian kalian buktikan teorinya cocok, dan nanti kalian bisa kemudian memutuskan data apa lagi yang harus dikumpulkan untuk mengembangkan penelitian tersebut. Nah, contohnya adalah kalian menggunakan teknik wawancara dalam pencarian data awal. Ya. Nah, terus setelah kalian dapatkan wawancara itu, kalian analisis datanya, kalian proses, ternyata kalian berpikir bahwa ternyata saya masih butuh data lain loh. Nah, data lain itulah yang lalu kalian bikin wawancara lagi. Kalian ngumpulin lagi data,
Nah, kemudian setelah itu kalian nanti mendapatkan sebuah teori dari data yang baru yang kalian olah tadi. Nah, nanti dari teori itu kalian kemudian mengembangkan lagi atau membandingkannya lagi dengan teori-teori yang ada. Jadi karena sifatnya adalah teori, memunculkan teori, maka teori yang awal itu dia gunakan sebagai dasar untuk kemudian mengembangkan teori sehingga muncul teori yang baru. Ini adalah grounded teori. Kemudian kita masuk ke narrative inquiry. Narrative inquiry ini, karena kalian mungkin tahu apa itu narasi, ya, jadi narasi lebih kepada cerita. Jadi seorang yang menafsirkan sebuah peristiwa atau sebuah urutan peristiwa. Nah, naratif inquiry ini adalah sebuah konteks di mana si peneliti itu percaya bahwa pengalaman partisipan itu dapat diakses atau dapat dikumpulkan itu dengan menangkap atau mengcapture sebuah cerita yang utuh gitu ya. Jadi bukan berupa potongan-potongan informasi, tapi sebuah cerita yang utuh gitu ya. Jadi narasi ini berusaha untuk mempertahankan kronologis atau urutan kejadian. Jadi seperti yang memang diceritakan oleh si partisipan. Partisipan cerita gitu ya, harus si peneliti kemudian dia bisa mempertahankan kronologisnya ternyata seperti ini. Karena kalau kita menggunakan teknik yang wawancara biasa, sepotong-sepotong atau teknik yang sifatnya kuesioner, tentu semuanya terpotong-potong. Tidak ada sebuah kronologis yang jelas antara tiap peristiwanya gitu ya. Jadi dengan naratif inquiry ini kalian bisa menangkap, kemudian kalian juga bisa memahami sudut pandang atau pemahaman dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh si pemberi cerita. Nah, ini tentu masih menggunakan wawancara yang mendalam, tapi memang sifatnya adalah untuk mendapatkan sebuah cerita yang lengkap. Atau kemudian kalau kalian mau menggunakan metode yang mungkin juga membutuhkan effort yang cukup banyak, yaitu dengan observasi atau mengamati mereka secara langsung, ya. Atau kalian juga mungkin bisa mendapatkan informasi terkait dengan cerita kehidupan seseorang itu dari autobiografi, kemudian dari buku harian, kemudian dari mungkin dokumentasi, foto-foto yang mereka pasang di album foto atau mereka tempelkan di dinding, itu bisa jadi sebuah cerita yang melengkapi dari narasi ini. Nah, itu untuk pertemuan untuk materi yang ketiga, sampai di sini strategi penelitian. Setelah ini nanti kita akan masuk dalam tinjauan literatur atau literatur review. Oke, sampai di sini dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau tanya? Enggak ketiduran kan kalian ya? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Enggak, Pak. Oh iya. Belum ada pertanyaan, Pak. Oh iya, silakan. Belum ada ya? Oke. Belum, Pak. Kalau belum ada, kita lanjut ke yang materi keempat terkait dengan tinjauan literatur. Sebelum saya masuk ke sini, teman-teman sudah daftar ke akun Perpustakaan Nasional belum? Belum? Sudah, Pak. Sudah mulai masuk ke dalam e-resource? Iya, Pak. Oke. Kalian sudah terapkan bagaimana pencarian kita kemarin, kata-kata kuncinya kalian ambil, terus kalian cari di e-resource, sudah? Sudah mencoba? Sudah, Pak, beberapa kali. Oke. Oke, jadi bagi kalian yang belum, silahkan, itu cukup bermanfaat sih. Bentar, saya coba lihat.
Muncul ya? Ini halaman Perpustakaan Nasional login saya. Jadi saya coba cari keywordnya pajak. Kemudian saya menemukan misalnya seperti ini. Nah, ini saya dapatkan dari perpustakaan. Kalian bisa mendaftar gratis. Oke ya. Kita lanjut ke tentang literatur review. Oke. Di sini tentu yang namanya penelitian tidak akan lengkap kalau kita tidak membahas terkait dengan tinjauan literatur. Nah, di sini referensi yang masih kita pakai sama Saunders chapter 3 dan Uma Sekaran chapter 4. Ya. Nah, literatur review ini sendiri, kalau kalian mungkin pernah membaca beberapa jurnal atau penelitian terdahulu, tentu istilahnya berbeda-beda gitu ya. Dia bisa disebut literatur review dalam beberapa jurnal internasional ya, literatur review. Atau kalau dalam buku-buku itu biasanya disebut tinjauan pustaka gitu ya. Kemudian kalau di beberapa tulisan karya ilmiah, dia mungkin disebutnya kajian teori. Jadi literatur review ini atau kajian literatur ini bisa beberapa istilah sebenarnya, tidak harus tinjauan literatur. Nah, di sini penggunaannya untuk apa gitu ya. Jadi literatur ini digunakan yang pertama untuk pencarian awal. Jadi sebuah pencarian literatur pada tahap awal penelitian. Jadi di sini tentu ketika kalian memilih sebuah topik, misalnya kalian ingin mencari tahu sebenarnya dari topik ini penelitian apa saja yang pernah dilakukan. Itu kalian bisa mengetahuinya dari preliminary research. Jadi kalian bisa cari, oh ternyata dari topik ini bisa dikembangkan ke arah sini, ke arah sini, ke arah sini ya. Nah, nanti itu akan membantu kita untuk menemukan atau menghasilkan atau mungkin menyempurnakan ide-ide penelitian kita gitu ya. Dan tentu saja kalau ide kalian bisa bagus, bisa sempurna, maka kalian bisa kemudian membuat sebuah proposal penelitian yang bagus juga gitu ya. Tentang proposal kita sudah bahas di pertemuan yang lalu ya, jadi kalian mungkin sudah paham. Nah, kemudian yang kedua, literatur ini digunakan dalam critical literature review. Artinya dia memberikan kerangka teoritis atas sebuah penelitian kita. Nah, nanti di materi ini kita akan membahas lebih dalam terkait dengan apa itu critical literature review atau apa itu kerangka teoritis untuk penelitian kalian. Nah, yang ketiga tentu literatur review ini berguna untuk menempatkan temuan penelitian dalam pengetahuan yang lebih luas gitu ya. Nah, nanti ini adalah bagian dari pembahasan. Jadi perlu kalian ketahui teori-teori atau beberapa literatur yang kalian cuplik dari beberapa jurnal atau beberapa penelitian yang lain itu tentu tidak hanya diisi dalam bab literatur review atau kajian literatur, tapi juga nanti akan masuk dalam pembahasan. Jika kalian nanti membahas dalam bab pembahasan, tentu kalian akan mencantumkan beberapa teori-teori, bahwa teorinya seperti ini, kemudian saya membahasnya sesuai dengan teori itu, maka kemudian muncullah hasil seperti ini. Nah, itu literatur review juga diperlukan dalam pembahasan diperlukan dalam bab pembahasan penelitian kalian. Nah, tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa kita memahami bidang penelitian kita, ya, baik itu teorinya, konsepnya, idenya, masalah utamanya, dan mungkin juga ada perdebatan tentang topik penelitian kita. Kenapa perdebatan? Karena kalian akan menemukan beberapa jurnal yang mungkin bertentangan satu sama yang lain. Jurnal yang satu mengkritisi jurnal yang lain.
Jadi memang ada perdebatan di situ. Apakah kalian mau masuk? Ya, silakan kalau kalian memang berani untuk bisa mempertahankan temuan kalian, juga bisa artinya kalian bisa mengkritisi pertemuan yang lalu. Katakanlah kalian melakukan sebuah penelitian, kalian menemukan sebuah teori yang mengatakan bahwa yang namanya sistem kebut semalam itu sering dilakukan oleh mahasiswa zaman sekarang. Misal. Nah, kalian mencoba membantah itu tuh. Nggak ada menurut pengalamanku sih di kelas 5-12 semuanya nggak ada yang kayak gitu ya. Belajarnya setiap hari, dicicil gitu ya. Dan nggak pernah kebut semalam. Nah, kalian bisa membuat sebuah penelitian untuk membantah temuan dari teori yang di awal tadi. Nah, jadi kemudian kalian perlu perhatikan bahwa yang namanya signifikansi atau yang namanya penting tidaknya penelitian itu akan dinilai ya. Jadi ketika nanti kalian mungkin akan meneliti, tentu orang akan kemudian membaca itu sebagai sebuah sesuatu yang menambah hasanah pengetahuan mereka. Penting nggak sih buat mereka gitu ya. Teman itu menarik atau tidak. Nah, itu kita perlu kemudian menempatkan si tinjauan literatur ini dalam posisi di mana kita menunjukkan pada pembaca bahwa kita sudah mempelajari topik ini dengan baik, sehingga apapun yang kita temukan dalam penelitian ini adalah sesuatu yang memang sudah didasarkan pada teori-teori yang ada. Jadi bukan hal yang cuma untuk memenuhi tugas akhir saja gitu ya, tapi ini memang ada nilai tambah yang ingin kita tonjolkan. Nah, meskipun meskipun pengumpulan literatur ini sebuah hal penting untuk menambah pengetahuan kita atau kemudian membantu kita memperjelas penelitian dengan lebih jauh lagi, tapi tolong kalian bahwa yang dimasukkan dalam tinjauan literatur hanyalah teori-teori yang relevan dengan apa yang kalian tulis. Kalian tidak perlu menulis terlalu banyak, terlalu panjang lebar, yang kemudian memasukkan teori-teori yang tidak ada hubungannya. Itu tolong perhatikan dengan baik. Nah, kemudian tinjauan literatur ini bisa dimasukkan dalam sebuah tinjauan kritis. Jadi kalian memasukkan literatur itu adalah untuk mengembangkan sebuah argumen yang jelas mengenai apa yang Anda ketahui dan apa yang tidak Anda ketahui. Jadi dari literatur itu kalian coba untuk mengembangkan lagi argumen kalian sendiri. Gitu. Jadi bukan kalian copy paste semua teori, kalian ambil teori-teori yang ada, kemudian kalian copy paste, kemudian hanya itu saja isinya, tidak. Kalian harus merangkai itu dengan beberapa argumen yang menurut kalian memang teori yang ingin kalian jadikan dasar. Ya. Kemudian tinjauan literatur juga bukan sekedar rangkaian paragraf yang menjelaskan atau meringkas sebuah buku atau artikel jurnal. Jadi ini bukan sebuah ringkasan, ini adalah sebuah argumen yang kalian bangun berdasarkan teori-teori yang ada. Ya. Kemudian karena ini adalah sebuah argumen, maka isinya ada diskusinya, ada pendapat kalian tentang teori ini, teori itu. Kemudian temuan penelitian yang mendukung itu apa saja, yang bertentangan itu apa saja. Nah, itu kalian coba bikin sebuah diskusi. Oh, ternyata saya ingin meneliti terkait dengan katakanlah ingin meneliti terkait dengan apakah Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah produk yang dibuat untuk menciptakan lapangan kerja atau produk yang dibuat untuk kepentingan dari pengusaha misalnya. Kalian membahas nih, pertama kalian cari teori-teori yang mengatakan bahwa itu digunakan untuk menambah lapangan pekerjaan. Kemudian kalian
cari teori yang mengatakan bahwa oh itu digunakan sebagai alat pengusaha untuk bisa mengembangkan bisnisnya. Kemudian kalian mencoba untuk membahas dua-duanya. Oh ternyata bisa jadi memang dua-duanya itu tercapai tujuannya. Si pengusaha pengen mengembangkan usahanya, si lapangan pekerjaan juga bisa tercapai. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat diskusi terkait dengan teori-teori yang ada. Pentingnya kalian di bab tinjauan literatur. Jadi jangan hanya sekedar meringkas, tapi kalian menulis ide gagasan kalian, diskusi yang pendapat, argumen yang kalian kembangkan. Ya. Nah, bentuknya apa tinjauan literatur ini? Bentuknya dia bisa integratif, bisa theoretical, bisa historical, bisa metodological, dan bisa sistematis. Nah, nanti bentuk-bentuk ini akan kita bahas di slide-slide selanjutnya ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa yang namanya proses membuat sebuah tinjauan literatur itu adalah sebuah proses yang tidak sekali jadi. Nah, dia selalu berulang ya. Jadi pertama dia bikin pertanyaan berlebihan ya. Kemudian dia mendefinisikan parameter, kemudian dia bikin terminologi, dia melaksanakan riset, kemudian dia terus mengevaluasi oh ternyata ada parameter lain yang bisa masuk ke tinjauan teori. Jadi putar gitu kayak spiral gitu ya. Jadi kalian kemudian jangan berpikir bahwa literatur review ini sifatnya adalah sesuatu yang tidak bisa kalian ubah. Kalian tentu nanti ketika menulis sudah dalam bahasan atau dalam bab yang lain, kalian kemudian menemukan teori yang mendukung atau yang berseberangan itu bisa kalian masukkan ke dalam literatur review. Gitu ya. Nah, pada sebagian besar proyek penelitian, tentu yang namanya proses membuat tinjauan literatur menjadi aktivitas awal. Gitu ya. Jadi memang di awal kita bikin tinjauan literatur terkait dengan teori umum yang kita dapatkan. Meskipun ini di awal, biasanya peneliti juga perlu untuk terus melakukan penyempurnaan atau ulasan-ulasan di sepanjang periode penelitian. Jadi prosesnya kayak spiral tadi, selalu berulang sampai pada sebuah hasil di mana ada produk jadi, yaitu berupa tinjauan literatur yang sudah tertulis, yang sudah rapih tertulis. Gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui, memiliki pengetahuan yang baik tentang sumber literatur, kita dapat memulai proses tinjauan itu dengan merencanakan dan melakukan pencarian literatur. Jadi kalau kalian sudah tahu tentang, oh ternyata itu e-resource di perpustakaan nasional gitu ya, maka kemudian kalian bisa kemudian mulai mencari tinjauan literatur yang kalian perlukan. Atau mungkin kalian bisa kemudian melakukan perencanaan, kira-kira apa saja sih akan saya cari gitu ya. Nah, kemudian kalian menemukan nih, oh ini ada literatur nih yang relevan dengan penelitian saya. Kemudian kalian bacalah itu, kalian download, kalian baca, kalian evaluasi gitu ya. Kemudian kalian catat kira-kira apa yang sesuai, bagian mana yang kira-kira bisa kutip gitu ya. Kalau sekarang mungkin bisa kalian copy paste dalam sebuah file Word yang baru, gitu ya. Kalian kumpulkan teori-teori yang sesuai dengan topik yang kalian ingin teliti gitu ya. Nah kemudian kalian nanti ketika sudah menemukan teorinya, kalian kemudian membuat sebuah argumen, membuat sebuah gagasan dari beberapa teori yang kalian kumpulkan tadi. Nah tentu kalian harus mencatat sumber dari referensi yang kalian ambil untuk menghindari adanya plagiarisme ya. Nah di sini kalian tentu perlu untuk kemudian mencari tips bagaimana kalian nanti mengambil sebuah literatur gitu ya.
di sini mungkin kalian ada yang ingin bertanya, silakan, terkait dengan pencarian literatur. Jadi kalau pengalaman yang saya lakukan ketika saya ingin mencari sebuah literatur, tentu pertama kita mencari dulu literatur yang sangat dekat dengan topik atau judul yang ingin kita teliti. Sangat dekat dalam artian memang itu banyak sekali kata-kata kunci yang memang masuk ke dalam judul yang dia bahas dalam jurnal tersebut. Nah, kalian coba baca dari jurnal tersebut, kemudian kalian lihat di bagian literatur review-nya mereka. Pasti mereka mengambil beberapa teori atau literatur juga untuk menulis jurnal mereka kan. Jadi kalian kemudian bisa mengembangkan teori itu. Misal kalian mau menulis tentang topiknya adalah seberapa besar pengaruh dari tunjangan penghasilan pegawai pajak terhadap kinerja mereka misal. Nah, kalian cari keywordnya adalah tunjangan, keywordnya adalah penghasilan, gaji, kemudian keywordnya adalah kinerja misalnya. Nah, kalian akan menemukan satu judul nih, hubungan antara besarnya penghasilan pegawai Pertamina dengan kinerja pegawai Pertamina. Jadi dia bukan membahas terkait dengan petugas pajak, tapi dia membahas terkait dengan tunjangan dikaitkan dengan kinerja, tapi di ruang lingkup Pertamina misalnya. Nah, ketika dia membuat tulisan itu, tentu mereka akan menyupli atau mengambil beberapa teori atau literatur ya, pasti ya seperti itu. Makanya kalian kemudian bisa mengambil, katakanlah kalian melihat bahwa di jurnal itu ternyata dia mengambil teori bahwa yang namanya manusia itu tidak akan pernah puas misalnya ini ya. Jadi menurut Sukma di tahun 2008 atau 2010 dulu pernah menulis bahwasanya yang namanya manusia itu dikasih penghasilan berapapun tidak akan puas misalnya. Nah, kalian bisa lihat tuh, oh, dia mencuplik kata-katanya si Sukma tahun 2010. Nah, biasanya dalam sebuah jurnal itu di bagian bawahnya akan ada daftar kan ya, daftar literatur gitu kan ya. Jadi ada daftar daftar jurnal yang dia ambil sebagai teori gitu ya. Nah, itu dia akan kemudian kita akan masuk ke bawah gitu. Kita masuk ke bawah, kemudian kita copy judulnya. Jadi tadi teorinya yang dari sumbernya Sukma 2011 itu kita bawa ke bawah, oh ternyata ini namanya Sukma Ayu, judulnya katakanlah indeks kepuasan manusia terhadap penghasilannya, misalnya itu kalian copy judulnya, kalian cari jurnalnya di resource yang kalian punya gitu ya. Setelah kalian dapatkan jurnal itu, pasti jurnal itu nanti akan juga merefer ke beberapa teori lagi yang lebih umum gitu. Nah, kalian bisa terus seperti itu sampai kalian menemukan kira-kira teori mana saja yang memang kalian butuhkan dalam penelitian kalian. Jadi memang kalian harus terus mengembangkan teori-teori yang ada dari beberapa literatur yang memang kalian dapatkan di awal. Jadi tidak terbatas hanya pada beberapa jurnal. Apakah kalian perlu membaca semua jurnal? Ada yang tahu apakah kalian perlu membaca semua jurnal? Menurut kalian? Tidak perlu, Pak. Enggak juga, Pak. Enggak juga. Sebaiknya bagaimana? Izin Pak, Ya, kalau menurut saya lebih banyak yang kita baca lebih baik Pak. Oh gitu, oke. Ada lagi yang lain, pendapat yang lain? Saya sambil ngabsen ya.
Semakin banyak dibaca, semakin baik. Oke. Tadi yang berpendapat tidak perlu, kenapa? Boleh saya tahu? Kenapa? Kalau saya, maaf Pak, tadi kan saya yang berpendapat Ya, itu enggak semua itu. Menurut saya, kalau misalkan apa ya, kayak kita ngambil sumber, kalau saya pribadi enggak semua jurnal saya baca gitu Pak. 1-2 jurnal menurut saya udah kayak cukup untuk referensi gitu Pak. Kalau saya pribadi. Pertimbangannya kenapa? Halo? Oke ya. Jadi memang menurut beberapa orang membaca itu perlu, menurut beberapa orang yang lain juga membaca itu tidak perlu. Masing-masing memiliki alasan. Yang jelas, praktis secara manusiawi ketika kalian dihadapkan pada sebuah kondisi di mana kalian dikejar waktu, let's say kalian harus menyelesaikan sebuah karya tulis dalam periode sekian bulan, kemudian kalian mencoba untuk mengambil, mencuplik tanpa membaca, itu bisa diterima, asalkan kalian memahami bahwa konteks dari yang kalian ambil itu adalah teori yang benar. Artinya, kalau kalian ingin mencari teori tentang hubungan antara katakanlah yang namanya hormon apa ya? Tadi saya baca yang menarik. Jadi ada sebuah hormon yang diberikan oleh ibunya kepada bayi. Jadi pada saat proses melahirkan itu, si ibu itu memberikan hormon tertentu kepada si anak. Tujuannya adalah untuk membuat si anak itu merasa nyaman terhadap ibunya gitu ya. Nah, tentu kalian ketika mencuplik sebuah teori terkait hal itu, kalian harus betul-betul pahami. Contoh ya, jadi kalian yang benar-benar yang kalian ambil adalah teori-teori yang berhubungan dengan dilahirkannya anak manusia gitu. Jangan tiba-tiba kalian kemudian mengambil sebuah teori dari jurnal yang membahas tentang kelahiran hewan gitu ya. Karena ternyata baik hewan maupun manusia ketika dia melahirkan anaknya, mereka sama-sama memberikan hormon kepada bayinya gitu. Jadi ketika kalian mengutip sebuah teori terkait dengan manusia, jangan sampai salah mengutip teori yang diambil dari hewan. Jadi itu ada beberapa pembahasan yang mirip-mirip, tapi sebenarnya konteksnya berbeda. Nah, itu risikonya seperti itu kalau kalian hanya mengambil beberapa cuplikan. Gitu ya. Nah, kemudian ketika kalian punya waktu yang cukup, tentu lebih ideal kalau kalian kemudian membaca jurnal-jurnal yang memang diperlukan untuk. Itulah kenapa ketika nanti kalian mungkin diberi kesempatan untuk kuliah di luar negeri, kalian akan ada satu mata kuliah yang memang khusus untuk mempelajari bagaimana cara memahami jurnal. Karena memang membaca itu penting, ya. Tapi idealnya memang semuanya itu dibaca. Tetapi ada kondisi tertentu yang memang kalian tidak akan sanggup membaca semua jurnal. Pasti seperti itu. Nggak mungkin ada, katakanlah, untuk selevel kalian, selevel D3, S1, S2 yang memang dibatasi waktu penelitiannya, itu kalian mungkin tidak akan bisa membaca semua jurnal. Tetapi setidaknya kalian membaca bagian dari literatur review itu bahwa itu memang dipergunakan untuk penelitian sesuai dengan topik kalian. Jangan sampai kalian menggunakan teori yang berbeda dari yang seharusnya digunakan. Gitu ya. Seperti itu. Nah, ada yang tahu bagaimana caranya agar kalian terhindar dari
yang namanya plagiarisme? Mungkin dengan parafrase, Pak. Oke. Kemudian adakah aturan-aturan tertentu terkait dengan pencuplikan sebuah teori? Artinya kan yang namanya mengambil teori tentu untuk menghindari adanya plagiarisme kita bisa menggunakan parafrase ya. Tapi juga selain parafrase tentu kita harus mencantumkan siapa pengarangnya dan tahun berapa gitu ya. Makanya ketika kalian kemudian mengambil sebuah teori atau mengambil sebuah cuplikan dari jurnal yang lain, jangan meskipun ada rule di mana kalian itu harus mencantumkan nama dari pengarangnya atau tahun berapa, itu kalian juga harus mengungkapkan sebuah parafrase karena karena plagiarisme ini dideteksi melalui sebuah aplikasi yang aplikasi itu justifikasinya adalah justifikasi objektif bukan subjektif. Let's say ada rule yang mengatakan bahwa boleh kalian mengambil langsung kata-kata dari literatur asal kalian mencantumkan sumbernya, misal seperti itu. Ada rule seperti itu misal. Tapi karena yang mendeteksi adalah sebuah aplikasi, untuk benar-benar bisa mengurangi kemungkinan kalian terkena plagiarisme, kalian tentu lebih baik menggunakan parafrase seperti yang Mbak Dita tadi sampaikan. Jadi mungkin bagi saya lebih aman kalian menggunakan parafrase karena saya sempat baca sih kalau di KTTA-nya Stan mungkin level diperbolehkannya plagiarisme dari 0 sampai 50% ya kalau nggak salah. Ya meskipun itu sebuah ruang yang cukup lebar, tapi saya pikir akan lebih aman bagi kalian untuk nanti tetap menggunakan parafrase untuk bisa mencuplik sebuah literatur. Oke. Nah ini sumber literatur, tentu kalian sangat paham ya dengan beberapa istilah di sini. Ada textbook, ada jurnal, ada hasil konferensi, ada tulisan-tulisan yang belum dipublikasikan, kemudian ada laporan-laporan, ada kabar atau berita, mungkin ada internet. Itu beberapa hal di sini bisa kalian jadikan sebagai sumber yang terpercaya, dan ada pula sumber yang tidak terpercaya. Nah, kalau buku textbook ini ya, dia sumbernya bisa menjadi sumber teori dari beberapa bidang. Jadi tergantung buku itu membahas terkait bidang apa. Ya, pasti akan banyak sumber teori di situ terkait dengan bidang itu. Misal terkait dengan pelayanan, tentu akan banyak teori mengenai pelayanan itu seperti apa sih yang bagus. Nah, keuntungan dari textbook ini adalah dia mencakup berbagai macam topik. Jadi kalian tinggal pilih nih, kalian mau topik apa, kemudian kalian bisa milih buku yang mana. Terlebih lagi buku ini dapat membahas topik dengan lebih menyeluruh gitu ya, daripada sebuah artikel. Ya tentu saja karena artikel cuma beberapa paragraf, beberapa halaman, tapi kalau buku bisa tebal sesuai dengan apa yang diinginkan si pengarang. Jadi dia akan lebih menyeluruh, akan lebih rinci gitu ya terkait dengan topik-topik itu. Nah kemudian oleh karena itu maka si buku ini dia menawarkan titik awal yang baik untuk menemukan sumber yang lebih rinci gitu ya. Jadi nanti mungkin dari buku ini dia akan mengantarkan kita pada jurnal-jurnal atau pada beberapa tesis atau tulisan-tulisan yang tidak diterbitkan. Jadi dia sifatnya masih ada dalam evaluasi atau masih perlu untuk diteliti tapi siap untuk diterbitkan. Gitu ya. Nah, kelemahannya dari buku ini adalah bahwa informasi yang di dalamnya tentu dia tidak up to date gitu ya, tidak mutakhir karena yang namanya buku bisa saja dia diterbitkannya 10 tahun yang lalu atau mungkin 5 tahun yang lalu, yang mana saat ini mungkin jauh lebih berkembang daripada masa di mana buku itu diterbitkan. Gitu.
Nah, kemudian ada jurnal. Jurnal ini bisa menjadi sumber informasi yang up to date ya, dan itu penting sekali. Umumnya dia sudah ada proses review. Jadi kalau jurnal gini, jurnal akademik ini dia sudah direview sehingga artikel ini sudah pernah diperiksa oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Jadi sebelum dia masuk ke dalam jurnal, sebelum dia dipublikasi dalam jurnal, tentu dia sudah dicek baik itu plagiarismenya, baik itu teori-teori yang digunakan, bagaimana desainnya, metode apa yang dia pakai, prosedur yang dia pakai apa, itu semua sudah diuji, diteliti, direview, kemudian dianggap layak untuk diterbitkan dalam jurnal. Itulah mengapa kalau kalian mau mencari sebuah teori, saya sarankan lebih baik dari jurnal-jurnal yang memang benar-benar sudah direview itu. Jangan hanya mengambil dari skripsi orang atau kemudian karya tulis tugas akhirnya orang-orang sebelum kalian yang tidak pernah di-review secara mendalam. Kalau kalian cuma mencuplik skripsi biasa atau mencuplik karya tulis tugas akhir yang lalu-lalu, itu tidak memberikan keyakinan terhadap pembaca bahwa apa yang dicuplik ini adalah sebuah teori yang benar, sebuah teori yang menguatkan, gitu ya. Nah, biasanya dengan jurnal ini kalian kemudian bisa melakukan review, kemudian kalian juga bisa melakukan research sederhana tentang artikel ini. Jadi ketika kalian melakukan review, tentu kalian mencoba untuk meringkas temuan-temuan yang ada di penelitian sebelumnya, ya. Kemudian kalian memberitahu si pembaca kalian dalam penelitian kalian bahwa sebelumnya pernah ada loh penelitian seperti ini, sudah dilakukan penelitian seperti ini, gitu ya. Nah, tentu ini akan sangat berguna ketika kalian nanti memberikan gambaran umum tentang semua penelitian yang penting di area atau topik yang kalian pilih. Nah, kemudian terkait dengan laporan penelitian yang sifatnya empirik. Nah, ini kalian bisa memberikan gambaran satu atau beberapa penelitian yang terkait, gitu ya. Jadi dalam research artikel ini kalian bisa menemukan laporan-laporan, gitu ya, tentang penelitian-penelitian tertentu, gitu ya. Jadi biasanya dia akan memberikan ringkasan literatur yang relevan dengan konsep atau topik atau judul yang mereka pilih, gitu ya. Makanya di sini kalau kalian mencari jurnal yang sifatnya adalah research artikel, kalian akan menemukan beberapa artikel yang lebih detail, lebih mendalam terkait topik-topik tertentu. Tapi kalau yang review artikel tadi, kalian hanya akan mendapatkan sebuah informasi yang cukup terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan, apa sih yang belum dilakukan. Itu beberapa bentuk jurnal yang bisa kalian dapatkan di sumber-sumber yang valid, gitu ya. Kira-kira kalau di Jepang ada nggak sih sumber-sumber jurnal begitu? Di kampus ada nggak website yang bisa diandalkan untuk mencari literatur? Kalau sejauh ini saya belum tahu, Pak. Belum tahu. Kalau itu. Saat ini website yang diberikan ke kalian, website apa saja selain portal? Halo? Wiki pajak, Pak. Terus apa lagi? Mungkin kalau yang pajak itu, Pak, apa? KMP itu, Pak. KMP itu keluarga mahasiswa pajak ya? Iya, Pak, dari mahasiswa pajak. KMP bikin apa?
Tapi di sana cuman ini sih Pak, kayak materi-materi seperti itu Pak. Oh iya, materi-materi kuliah ya, buat Betul Pak. kalian tambah belajar. Oh iya, ya saya dulu juga ada kayak gitu. Cuman itu kan tidak membantu kita dalam membuat sebuah karya tulis ya. Artinya untuk menghadapi ujian gitu ya, latihan-latihan soal gitu ya. Iya Pak, betul Pak. Jadi cuma punya portal, wiki pajak, sama akses ke materi-materi itu ya. Kalau perpustakaan kalian ngasihin aplikasi apa, website apa? Setahu saya belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke, kasihan sekali kalian. Dulu saya pernah dikasih jurnal pajak Indonesia itu Pak. Katanya sih dari Peta Instan itu jurnal-jurnal yang dibuat itu dikumpulin di situ Pak. Kurang tahu juga sih Pak. Pernah dulu sempat baca juga. Bentuknya buku, majalah atau website? Nah itu Pak saya lupa Pak. Dulu saya cuma baca satu jurnal gitu Pak. Oh gitu. Jurnal Jadi pajak Indonesia. jurnal. Jurnal pajak Indonesia Oh, namanya sebenarnya. oh gitu. Jadi ada sebuah jurnal, terus, kamu lihat di bawahnya diambil dari jurnal pajak Indonesia gitu ya? Iya Pak. Oh, oke. Nanti saya coba tanyakan ke dosen koordinator juga sebenarnya resource yang kalian punya untuk nyari literatur itu apa saja, karena kalau kalian terbatas juga sayang gitu, kalian melakukan penelitian tugas akhir tapi literaturnya tidak bisa kalian akses dengan lengkap. Oke deh, makasih informasinya teman-teman ya. Saya mau tanya silakan sebelum kita akhiri. Izin Pak, Ya, silakan. tapi saya mau bertanya mengenai tugas. Oh boleh, silakan. Tugas yang pertama itu Pak, itu kan pilih salah satu ruang lingkup. Nah, ruang lingkup yang dimaksud itu apakah macam-macam seperti isinya kan itu ada 11 klaster, itu apakah ruang lingkupnya itu Pak? Oke, jadi maksud ruang lingkup adalah, bentar ya, saya buka artikelnya dulu ya. Baik Pak. Oke, dalam artikel ini itu kan kita menemukan beberapa informasi terkait dampak bagi buruh, ya, kemudian apa itu omnibus law. Bahkan ketika kalian melihat yang apa terkait dengan apa itu dampaknya bagi buruh 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan, ini beberapa ruang lingkup yang bisa kalian ambil gitu. Misal kalian mau ambil salah satu dari dampak ini, misal kontrak tanpa batas. Gitu kan. Saya kira kalau memang benar kontrak tanpa batas itu benar-benar diatur dalam undang-undang ini, maka kira-kira permasalahan yang bakal muncul apa? Gitu. Nah, itu Mbak. Berarti pendapat itu ya ditinjau dari sisi masalahnya itu apa gitu ya Pak, Iya, dampak-dampaknya. iya, kan memang tugasnya suruh mencari masalah ya, identifikasilah masalah penelitian yang bisa diangkat. Artinya kalian bisa memilih permasalahan apa yang bisa kalian bahas. Oke, jelas ya Mbak Fira? Ada lagi pertanyaan? Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya tentang yang tugas 2 itu deadline-nya apa sama tanggal 29 ya Pak? Tugas 2. Yang baru Bapak posting di Google Classroom. Coba saya cek dulu ya. Karena setahu saya waktunya itu sudah saya set.
Itu seharusnya dikumpulkannya pertemuan ke-7 ya. 7. Jadi nanti mungkin saya perbaiki lagi kalau memang salah. Tapi saya kemarin maksudnya adalah dikumpulkannya pertemuan ke-7. Oke ya. Baik, Pak. Oke, teman-teman mungkin begitu saja kita cukupkan kuliah pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kalian. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan atau mohon maaf bila ada hal-hal yang mungkin tidak nyaman. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar, tetap jaga kesehatan. Terima kasih.